Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya Fathu Mekkah. Bahwa agama Islam lahir di kota Mekkah dan berkembang di kota Madinah. Sudah dapat dipastikan karena lahir di kota Mekkah yang waktu itu dikuasai oleh kaum kafir Quraisy yang menyembah berhala, yakni berupa patung-patung. Maka banyak yang menentang adanya agama baru tersebut, yakni agama Islam. Atas ketekunan dan kesabaran serta kegigihan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sedikit demi sedikit pengikut Islam menjadi jumlahnya banyak. Oleh karena itu, pengikut yang sudah banyak yang menjadikan kota Mekkah menjadi kota yang berkembang. Dan akhirnya di kota Mekkah banyak orang yang mengikuti agama Islam. Dan kemenangan atas kota Mekkah inilah yang disebut dengan Fathu Mekkah. Bahwa Fathu Mekkah mempunyai arti pembukaan atau kemenangan kota Mekkah, yang maksudnya adalah kota Mekkah yang dulu menjadi pusat pemerintahan dan pusat kegiatan kaum kafir Quraisy telah dibuka dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan kemudian kota Mekkah menjadi kota yang penuh kedamaian dan kotanya kaum muslimin. Dan Ka'bah kemudian menjadi kiblatnya umat Islam. Dan sebab-sebab dibukanya kota Mekkah, di antaranya nomor satu adalah keberhasilan kaum muslimin sesudah perjanjian Hudaybiyah yang menyebabkan secara berturut-turut kaum kafir Quraisy masuk agama Islam. Dan sebab yang kedua, pergolakan antara kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin. Tidak ada kesempatan untuk berpikir. Dan hal ini dilakukan oleh tokoh kaum kafir Quraisy seperti Khalid bin Walid dan Amr bin As yang mengarahkan pada perkembangan agama Islam. Dan penyebab yang ketiga, tokoh-tokoh kaum kafir Quraisy banyak yang bergabung ke pihak kaum muslimin. Bahwa Fathu Mekkah diadakan dengan tujuan untuk menyelamatkan kota Mekkah dari kekuasaan kaum kafir Quraisy dan menundukkan Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam untuk tidak ditempati berhala-berhala buatan kaum kafir Quraisy. Bahwa Fathu Mekkah terjadi pada tahun 8 Hijrah. Dan selain itu, tujuan diadakan Fathu Mekkah adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ingin memfungsikan Ka'bah sebagai tempat ibadah dan tempat suci bagi umat Islam yang harus dirawat dan diselamatkan dari perbuatan syirik kaum kafir Quraisy. Oleh karena itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berjuang dengan gigih agar kota Mekkah dapat dibuka untuk umum yang ingin menunaikan ibadah haji. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan Fathu Mekkah tetap bersandar pada perintah Allah. Bahwa Fathu Mekkah merupakan anugerah
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kaum muslimin. Dan ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Fat ayat 1-3 yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, dan juga menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus, dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Bahwa firman Allah di atas merupakan suatu dorongan bagi kaum muslimin untuk memperjuangkan kota Mekah menjadi kotanya umat Islam. Dan timbulnya Fathu Mekah merupakan kelanjutan adanya perjanjian Hudaybiyah. Walaupun isinya terlihat merugikan, namun ternyata perjanjian Hudaybiyah sangatlah menguntungkan kaum muslimin. Dan keuntungan tersebut merambat dengan adanya kemenangan atas kota Mekah. Dan jadi jelaslah di sini bahwa Fathu Mekah merupakan kemenangan kaum muslimin atas kota Mekah yang sebelumnya dikuasai oleh kaum kafir Quraisy. Adapun tokoh-tokoh, mereka juga masuk Islam seperti Abu Sufyan, tokoh kaum kafir Quraisy yang disegani oleh pengikutnya. Dengan demikian, maka resmi menjadi milik umat Islam dan kaum muslimin. Dia bebas menjalankan ibadah di kota Mekah. Demikianlah kisah sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah.